Jadi mekanisme ketika kita makan makanan, kan kita kunyah dulu nih di mulut, makanan masuk mulut, kita kunyah dengan baik, kemudian kita telan. Pada saat kita kunyah sampai kita telan, tidak butuh waktu lama, kurang lebih sekitar 6 detik kita udah telan makanannya. Apalagi kalau Anda yang 1-2 kali kunyah langsung ditelan, ya, itu lebih cepat lagi biasanya. Nah, setelah ditelan, di lambung terjadi proses metabolisme makanan lebih lanjut atau pencernaan makanan lebih lanjut. Di sana ada HCl atau kita bilang jus lambung, kemudian ada enzim ya dengan bantuan dari pankreas, kemudian ada enzim di sana. Mulailah dipecah, lemak dipecah, kemudian protein dipecah. Ingat, kita bisa mencerna makanan dengan baik, tubuh kita bisa mencerna makanan dengan baik kalau suasana di lambung itu asam. Oke? Jadi di lambung itu ada asam lambungnya namanya HCl. Proses pengosongan lambung itu sendiri kurang lebih sekitar 1,5 jam sampai 3 jam. Kalau sudah bertambah usia, biasanya lebih lama. Kenapa? Karena kualitas asam lambungnya semakin lama semakin menurun ketika sudah usia. Ya, jadi produksi hidrochloride atau HCl-nya semakin menurun. Otomatis mencerna makanannya lebih lama. Itulah sebabnya kita para dokter selalu menganjurkan berikan jeda sekitar 2-3 jam sebelum Anda tidur. Supaya lambung ini kosong dulu nih. Jadi biar dia keusus dulu, lambungnya sudah kosong, baru kita posisi tidur, posisi berbaring. Kenapa seperti itu? Pada saat berbaring, jadi posisi saya duduk begini, misalnya kan saya makan nih, posisi duduk atau berdiri. Pada saat berdiri atau duduk, gravitasi ke bawah. Jadi makanan dan cairan atau jus di dalam enzim pencernaan kita ke bawah. Ketika kita mulai rebahan, kita posisi tidur. Karena pengaruh gravitasi, dia akan mendesak ke atas. Ya. Nah, untuk orang-orang yang punya masalah acid reflux atau bahasa medisnya untuk penyakitnya adalah GERD, gastroesophageal reflux disease, hindari makan sebelum tidur. Jadi makan sebelum tidur artinya ya setelah Anda selesai makan, Anda tidur seperti itu. Nah, beri jeda supaya pengosongan lambung terjadi dulu. Jadi, makanan selesai dicerna di lambung, dia akan menuju ke usus halus, usus duodenum dulu ya, usus 12 jari, kemudian ke usus halus. Nah, setelah itu lambung kosong, Anda tidur, tidak ada masalah. Ketika perut kita kenyang, penuh dengan makanan, dia akan mendesak naik ke atas. Apalagi kalau orang-orang yang mengalami GERD, katupnya, valve-nya, itu namanya LES, lower esophageal sphincter ya. Pada orang-orang yang mengalami GERD, katupnya ini mengalami kelemahan dan reflux makanannya. Yang ada Anda malah rasa sensasi terbakar di sini. Oke? Itu yang pertama, masalah dengan acid reflux. Kemudian masalah yang kedua adalah Anda makan kenyang sebelum Anda tidur, apalagi orang-orang yang biasanya tidurnya jam 12 malam, jam 1 malam, jam 12 masih cari makan. Sebenarnya dari tidur malamnya sendiri pun tidur subuh sudah ya. Kalau jam 1 kan sudah AM. Itu pun sudah tidak baik. Kemudian tambah lagi Anda makan jam segitu. Ini saya bilang untuk umum ya, untuk rata-rata. Kalau Anda memang kerjanya shift malam, ya apa boleh buat. Karena itu memang Anda berusaha untuk kerja. Anda mencari nafkah dari sana. Tapi kalau orang-orang yang memang bukan cari kerjaan, memang kurang kerjaan ya, hanya nonton televisi mungkin, nganggur, terus Anda tidurnya telat, tidurnya jam 1 malam dan kemudian Anda masih ngemil, masih makan jam segitu, dan biasanya yang Anda makan apa? Karbohidrat, makanan tinggi karbohidrat, tinggi lemak kan? Oke lah, tinggi protein. Tapi kebanyakan adalah tinggi karbohidrat, tinggi lemak. Contoh nih yang jam-jam segitu, yang Anda sering makan, junk food, kemudian kayak terang bulan, martabak, ya bukan berarti saya melarang Anda makan itu ya. Silakan boleh makan sekali, tapi bukan jam yang sudah larut. Kemudian pada saat kita tidur malam, itu tubuh kita, jadi di otak kita ada namanya hipotalamus. Ada hipotalamus, dia akan mensekresikan GHRH, growth hormone releasing hormone. Kemudian GHRH ini akan merespon lagi ke pituitary bagian anterior, pituitary anterior. Di sana akan diproduksi namanya growth hormone. Nah, growth hormone ini bisa diproduksi oleh tubuh kita pada saat malam hari ketika kadar gula darah kita rendah, low blood sugar. Ya, jadi si growth hormone ini termasuk hormon counter regulatory hormone. Ini pernah saya jelaskan. Mungkin penjelasan lebih lengkapnya Anda bisa cek di video saya yang sebelumnya. Mengenai Down fenomena ya. Jadi ada fenomena fajar. Nah, di situ ada counter regulatory hormone. Salah satunya adalah growth hormone. Growth hormone ini kebalikannya dengan insulin. Jadi, ketika kadar gula darah kita sedang tinggi, kita habis makan, yang bekerja adalah insulin untuk menurunkan kadar gula darah.
Sedangkan growth hormone, kenapa diaktifnya pada malam hari? Pada saat kita tidur, pada saat kita tidak mengkonsumsi makanan lagi, ya. Jadi growth hormone ini bekerja untuk memperbaiki sel-sel kita yang rusak. Entah itu di otot, entah itu di tulang. Ingat, otot kita tambah besar, kita olahraga di siang hari atau di pagi hari, kemudian otot ini akan bertumbuh. Anak-anak yang akan bertumbuh lebih tinggi, itu di malam hari, bukan pada saat kita berolahraga, bukan pada saat kita makan. Jadi ini semua pentingnya growth hormone. Nah, kalau Anda sering makan malam terus-menerus, sebelum tidur maksud saya, makan tengah malam, midnight meal, ini produksi growth hormonnya akan terhambat, ya terganggu, akhirnya akan lebih cepat mengalami aging atau penuaan. Oke, jadi sebenarnya concernnya ada di dua hal ini, acid reflux dan growth hormone. Oke, nah mungkin itu saja penjelasan dari saya dan agak panjang juga ya penjelasannya, tapi saya sudah menggunakan bahasa yang sesederhana mungkin agar Anda semua bisa mengerti.